Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 15 September tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak Allah, Yesus telah belajar menjadi taat, dan ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Maria dan Yusuf mempersembahkan anak Yesus di bait suci, mereka amat heran mendengar pernyataan Simeon tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Taat Seperti Bunda Maria. Pada hari ini, gereja mengenangkan kedukaan Santa Perawan Maria. Banyak sekali penderitaan yang dialami Bunda Maria sepanjang perjalanan hidupnya bersama Tuhan Yesus. Banyak sekali penderitaan yang dialami Bunda Maria sepanjang perjalanan hidupnya bersama Yesus anaknya dalam karya agung penyelamatan umat manusia dari dosa. Bunda Maria menyertai Yesus hingga akhir hayatnya di bawah kaki salib. Oleh karena itu, gereja menamai Bunda Maria sebagai Mater Dolorosa, yaitu Bunda Duka Cita dan Ratu para Martir. Seluruh penderitaan yang dialami Bunda Maria diringkas oleh gereja dalam 7 jenis kedukaan yang diambil dari 7 peristiwa berikut ini. Yang pertama, Bunda Maria mengalami duka cita sewaktu Simeon meramalkan apa yang akan terjadi atas diri Yesus, sewaktu ia bersama Yusuf mempersembahkan Yesus di bait Allah, yang dapat kita baca kisahnya dalam Injil hari ini. Duka cita yang kedua dialami Bunda Maria sewaktu pengungsian ke Mesir. Duka cita yang ketiga adalah sewaktu ia bersama Yusuf mencari Yesus di Yerusalem. Duka cita yang keempat, sewaktu Bunda Maria bertemu dengan Tuhan Yesus di jalan salib. Duka cita yang kelima adalah sewaktu Yesus disalibkan dan wafat. Duka cita yang keenam adalah sewaktu Yesus dibaringkan di pangkuannya. Dan duka cita yang ketujuh adalah sewaktu Yesus dimakamkan. Sebagai seorang ibu,
Maria menanggung semua penderitaan dengan tabah dan taat, penuh iman, karena ia sendiri telah mengatakan dengan bebas kepada malaikat Allah sewaktu malaikat datang kepadanya, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Inilah ungkapan ketaatan yang diungkapkan oleh Bunda Maria sewaktu ia menerima kabar bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, melihat sosok Bunda Maria dengan berbagai aneka sengsara dan duka citanya dalam mengikuti Tuhan Yesus hingga berpuncak pada misteri Paskah, Bunda Maria menjalaninya dengan tanpa banyak kata. Ia justru senantiasa menjalaninya dengan semangat. "Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Semua perkara yang dialaminya disimpan di dalam hatinya. Saudara-saudari terkasih, kita bisa merefleksikan bagaimana hati, pikiran, dan perasaan Bunda Maria dalam mengikuti jalan salib Kristus Putranya. Bunda Maria melaluinya dengan mulus tanpa mengeluh dan mengesah. Duka cita yang dialami Bunda Maria juga mengungkapkan cinta yang mendalam Bunda kepada manusia. Bacaan kitab suci dan perayaan Bunda Maria ini hendaknya mengarahkan kita pada dua hal penting dalam hal mengikuti Tuhan Yesus, yaitu ketaatan dan penyerahan diri. Orang yang taat adalah orang yang mampu mendengarkan dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan sesama. Bunda Maria adalah pribadi yang taat, meskipun sudah mengetahui ramalan Nabi Simeon dan menyerahkan diri seluruh hidupnya kepada Tuhan. Buah dari ketaatan Bunda Maria dan penyerahan dirinya adalah kasih. Bunda Maria melakukannya dengan sangat sempurna. Saudara-saudari terkasih, melalui perayaan peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita pada hari ini, hendaknya membantu kita untuk terbuka kepada kehendak Allah. Meski secara pribadi kita memiliki banyak penderitaan dan pergumulan hidup, marilah kita berusaha supaya dapat menerima segala penderitaan, duka, dan kecemasan hidup untuk melengkapi penderitaan Kristus. Bunda Maria telah melakukan dan mampu melewatinya. Semoga kita pun bisa melakukan dan melewatinya karena kasih kita kepada Kristus. Marilah berdoa. Ya Bapa, semoga kami meneladani Bundamu dalam hal ketaatan dan penyerahan diri seutuhnya kepada penyelenggaraanmu dalam kehidupan kami setiap hari. Semoga kami seperti Bundamu yang dengan semangat berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Semoga demikian. Amin.